Kemudian kita drag and drop field dari tabel transaksi yang sudah kita buat, dan kemudian kita pilih subform, dan kemudian kita drag and drop field yang dibutuhkan untuk mengisi subform tersebut. Hai, saya Ibnu Nugraha. Di sini saya akan mengajari Anda bagaimana bekerja dengan subform di Primerin. Subform adalah fitur di dalam formulir untuk menangani data yang memiliki relasi one-to-many. Di sini saya akan mengambil use case pada sistem point of sale atau POS. Pada POS, kita perlu mencatat satu transaksi dari satu customer, siapa yang membelinya, dan barang apa aja yang dia beli di dalam transaksi tersebut. Pada satu kali transaksi, customer bisa membeli banyak barang. Disinilah kenapa data transaksi dengan data produk memiliki relasi one-to-many. Tanpa subform, kita harus membuat dua formulir, masing-masing untuk menyimpan data transaksi dan satu untuk menyimpan data barang yang dibeli. Sehingga dalam satu proses transaksi, kita harus submit dua data dari dua form. Semakin banyak barang yang dibeli, berarti semakin banyak submit yang harus kita lakukan di setiap transaksi. Dan tentu ini tidak efisien. Subform hadir untuk menangani masalah ini, membuat kerja kita menjadi lebih efisien. Dengan subform, semua transaksi diproses dalam satu kali klik. Kalau begitu, kita mulai tutorialnya. Pertama, kita perlu membuat tabel dan relasinya. Tabel pertama yang kita buat adalah tabel transaksi. Di sini saya menamakan tabel tersebut sebagai tabel sales. Pada tabel sales, saya membuat beberapa field, diantaranya ID, sub amount, tax amount, paid amount, discount amount, change amounts, dan status. Tabel sales ini atau tabel transaksi ini untuk mencatat data transaksi. Anda bisa menambahkan tabel lain, misalnya customer ID atau yang lainnya yang dibutuhkan. Tabel kedua yang perlu kita buat adalah tabel produk. Pada contoh kali ini, saya membuat tabel produk dengan sedikit field. Yang pertama adalah ID, yang kedua name, dan yang ketiga sale price yang merupakan harga dari produk tersebut untuk dijual. Karena tadi dalam satu transaksi bisa terdiri dari banyak produk yang dibeli oleh customer, sehingga relasinya adalah one to many. Karena one to many, maka kita perlu membuat tabel baru. Tabel baru yang kita buat adalah tabel sales items yang terdiri dari beberapa field, diantaranya product ID untuk mencatat produk mana yang dibeli, sales ID untuk menandai bahwa produk tersebut dibeli dalam transaksi yang mana, quantity untuk mencatat berapa jumlah barang atau produk tersebut yang dibeli, item price untuk data pelengkap yang mencatat berapa harga barang tersebut ketika dibeli, dan sub price untuk menghitung harga barang tersebut dikali jumlah quantity ketika dibeli. Setelah kita mendesain relasi database tersebut, saatnya kita membuat database tersebut sebagai tabel di Primerin. Dan berikutnya, kita membuat form transaksi di Primerin. Kita ke menu form dan add new form. Kita beri nama transaksi. Kemudian kita drag and drop field dari tabel transaksi yang sudah kita buat, dan kemudian kita pilih subform, dan kemudian kita drag and drop field yang dibutuhkan untuk mengisi subform tersebut. Field yang perlu kita drag and drop adalah field dari tabel sales item seperti product ID, quantity, unit price, dan subtotal. Kemudian saatnya kita lakukan konfigurasi pada subform dengan cara klik subform di form editor. Pada sebelah kanan layar, kita bisa edit label sesuai dengan yang kita inginkan untuk tampil di workspace sebagai widget. Kemudian di event listener, kita perlu memilih field sebagai foreign key dan field sebagai foreign key, yang mana pada konfigurasi ini kita mencocokkan ketika satu report diklik, data mana yang akan dicocokkan untuk dimuat ke dalam subform. Di sini saya memilih field product ID sebagai foreign key dan field ID dari tabel post product sebagai foreign key. Pada konfigurasi ini, subform akan melihat apakah data yang dikirimkan adalah data produk dengan ID yang cocok dengan field yang digunakan oleh subform.
Langkah selanjutnya, kita perlu mencentang Enable Event Mode. Ini bertujuan ketika report diklik, artinya user telah memilih satu data untuk ditambahkan ke dalam formulir subform, sehingga memungkinkan user menambah banyak item ke dalam subform. Langkah selanjutnya, kita perlu melakukan mapping data. Pada mapping data, kita perlu pilih report mana yang akan kita gunakan sebagai data source. Kemudian, kita juga tentukan field mana yang perlu kita mapping terhadap data yang dikirim dari data source tersebut. Di sini, saya memilih untuk memappingkan data dari tabel product dengan field ID kepada field product ID di subform dan data field sales price dari tabel product kepada field unit price di subform. Ini tujuannya agar ketika report diklik, maka otomatis terisi data dengan data dari tabel produk tersebut. Sehingga product ID sudah terisi dengan data ID dari tabel produk dan field unit price terisi dari tabel produk dari kolom atau dari field sell price secara otomatis. Di sini kita sudah menyelesaikan setup dan konfigurasi untuk subform. Selanjutnya kita teruskan konfigurasi pada formulir transaksi yang sedang kita buat ini. Di sini saya memilih field subtotal dengan cara klik, lalu di samping kanan layar saya pilih widget type sebagai formula. Kemudian saya memasukkan formula untuk menghitung secara otomatis harga total atau harga subtotal dari harga produk per unit dikali kuantiti pada item yang dibeli, sehingga subtotal akan otomatis terisi harga sesuai dengan harga produk yang dikali dengan harga kuantiti. Anda juga bisa melakukan formulasi terhadap field-field lain agar melakukan perhitungan secara otomatis di formulir, sehingga Anda tidak perlu melakukan input manual untuk kolom-kolom yang hanya memerlukan data hasil dari perhitungan formula. Anda bisa menggunakan widget type di sini. Kemudian untuk button, di sini saya menggunakan button dengan tipe trigger flow. Kemudian di sini saya pilih flow mana yang ingin saya jalankan ketika button ini diklik. Dengan mode melakukan penyimpanan data terlebih dahulu, baru flow akan dieksekusi. Tujuannya saya perlu memanipulasi sedikit data hasil penyimpanan transaksi tersebut. Kemudian saya juga melakukan konfigurasi pada button condition, di mana button hanya akan dimunculkan apabila change amount nilainya tidak negatif, yang mengindikasikan bahwa customer telah membayar tunai atau lunas. Setelah form dilakukan konfigurasi, kita tinggal klik save dan kita bisa lanjutkan ke workspace. Di sini saya sudah membuat workspace bernama Prima Post. Di sini saya tinggal pergi ke halaman transaksi, di mana di halaman ini saya sudah setting untuk menampilkan formulir transaksi dan report produk. Di bagian bawah terdapat data report produk, yang mana saya bisa klik list data produk tersebut, dan ketika data tersebut saya klik, maka akan otomatis data tersebut masuk ke dalam subform yang sudah kita buat di formulir atas transaksi ini. Sehingga di sini secara otomatis subtotal sudah dihitung, kemudian tax amount dan total amount juga sudah terhitung otomatis, karena di sini saya juga sudah menggunakan formula pada field tersebut. Sehingga saya hanya perlu menginputkan paid amount sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh customer. Dan apabila nilainya tidak negatif, maka button submit akan muncul. Dan saya sudah bisa melakukan klik terhadap button submit tersebut. Dengan mengklik button submit, saya sudah berhasil menyimpan data ke dalam tabel transaksi atau sales dan tabel sales item. Untuk melihat hasilnya, saya hanya perlu ke halaman history transaksi yang juga sudah saya buat. Di halaman history transaksi, saya membuat satu atau dua report untuk menampilkan data transaksi dan data detail item transaksi. Saya hanya perlu mengklik data transaksi yang sudah saya buat tadi, maka pada report detail item transaksi akan muncul list item transaksi yang sudah saya tambahkan tadi. Dan selesai. Di sini kita bisa membuat satu proses transaksi dalam satu klik, dalam satu form dengan subform, sehingga
ini tidak hanya terbatas pada use case point of sale, pada semua use case, khususnya yang memerlukan atau yang menggunakan relasi one to many, maka Subforms akan sangat membantu. Subform tidak hanya untuk menginputkan data secara serentak sekaligus, tapi juga bisa untuk menampilkan data ketika melakukan edit secara inline ataupun sekedar menampilkan data detail yang langsung, tapi juga bisa untuk menampilkan data secara detail dengan cara inline juga. Sekarang saatnya Anda mencoba fitur Subform di primerini.com dan bangun sistem sesuai dengan bisnis Anda dengan cepat dan mudah. Apabila Anda perlu konsultasi, Anda bisa hubungi kami kapan saja melalui email ataupun melalui nomor WhatsApp yang sudah kami sediakan. Terima kasih.